Saya mulai ya, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen, yaitu dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Soleh SPD dan dosen penguji pertama Ibu Profesor Dr. Erni Suherini MSI dan Bapak Andi Irwan Bernadi SPD MPD. Saya di sini hendak menjelaskan dan juga mendeskripsikan judul dan peserta penelitian saya, yaitu dengan judul Komik sebagai Media dalam Pendidikan Mitigasi Bencana Gempa Bumi bagi Siswa Penyandang Tunagrahita Ringan kelas 10 SLBS Sunan Muria. Selanjutnya ada latar belakang. Kudus merupakan salah satu kota yang rentan akan bencana gempa bumi dan salah satu masyarakat yang rentan akan bencana gempa bumi yaitu anak tunagrahita ringan. Dan lembaga yang mengayomi anak tunagrahita ringan di Kudus adalah SLBS Sunan Muria. Maka dari itu, peneliti menggunakan komik sebagai terobosan untuk menyampaikan pendidikan mitigasi bencana gempa bumi kepada anak tunagrahita ringan kelas 10 SLBS Sunan Muria. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu bagaimana proses pembuatan media komik mitigasi bencana gempa bumi bagi penyandang tunagrahita ringan kelas 10 SLBS Sunan Muria. Dan yang kedua, bagaimana penggunaan media komik dalam pendidikan mitigasi bencana gempa bumi bagi siswa penyandang tunagrahita ringan kelas 10 SLBS Sunan Muria. Untuk manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, ada manfaat praktis. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka ada 4. Yang pertama adalah gempa bumi. Yang kedua, mitigasi bencana gempa bumi. Yang ketiga, media komik. Yang keempat adalah penyandang tunagrahita ringan. Untuk lokasi penelitian sendiri berada di Sekolah Luar Biasa Swasta atau SLBS Sunan Muria. Sekolah ini terletak di Jalan Gebok Dawe KM1, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Sekolah ini terletak di bagian utara Kabupaten Kudus. Selanjutnya ada waktu penelitian, yaitu pada tanggal 8 Februari sampai tanggal 23 April tahun 2021. Untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data, yaitu interaktif analisis models. Selanjutnya untuk media penelitian, subjek penelitian, ada 16 siswa tunagrahita ringan untuk menjadi subjek dan 3 pendidik ahli dalam bidang tunagrahita ringan. Untuk fokus penelitian ada 2. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan media komik mitigasi bencana gempa bumi bagi penyandang tunagrahita ringan kelas 10 SLBS Sunan Muria. Yang kedua, bagaimana media komik dalam pendidikan mitigasi bencana gempa bumi bagi siswa tunagrahita ringan SLBS Sunan Muria. Selanjutnya, hasil fokus penelitian pertama dalam wawancara terhadap wakakurikulum SLBS Sunan Muria menyebutkan bahwasanya SLBS Sunan Muria belum pernah diadakannya pendidikan mitigasi bencana. Terus yang kedua, media komik sering digunakan di SLBS Sunan Muria. Yang ketiga, perumusan pemodelan media komik yang akan dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, untuk pembuatan unsur-unsur komik mitigasi bencana gempa bumi bagi anak tunagrahita ringan itu ada 6. Yang pertama, penokohan, yang kedua alur cerita, yang ketiga latar, yang keempat tema, yang kelima bahasa, yang terakhir sudut pandang. Selanjutnya ada tahapan pembuatan komik, ada 14 biji, yaitu idea, story, plot, storyline atau script, raw komik, karakter, ending, frame, teks, visual, drawing skill, high spirit, global thinking, dan alat dan bahan. Untuk waktu pembuatan komik yaitu 40 hari dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya ini adalah salah satu proyeksi pembuatan komik yang dilaksanakan oleh peneliti. Yang pertama, untuk bahasa yang digunakan itu mudah dipahami sesuai dengan bimbingan oleh ahli pendidik, yaitu dari wakakurikulum SLBS Sunan Muria. Yang kedua, background komik tidak membingungkan siswa ketika membacanya. Untuk karakter sendiri itu ada karakter Rudi dan Rani. Dan alat bahan yang digunakan yaitu Manga Maker Komipo untuk pembuatan karakter. Untuk yang kedua, ada Corel Draw X7 untuk pembuatan latar atau objek. Selanjutnya ada Photoshop
untuk meningkatkan ketajaman warna. Untuk hasil validitas komik oleh ahli media, ahli materi, ahli pendidik menyebutkan bahwasannya komik mitigasi bencana gempa bumi untuk tunagrahita ringan ini sudah layak digunakan dalam pembelajaran mitigasi bencana gempa bumi. Untuk hasil fokus penelitian kedua, yang pertama proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran di sini dibantu oleh 3 pendidik ahli dalam bidang pendidikan tunagrahita ringan. Untuk waktu pembelajaran yaitu dilaksanakan 2 kali pertemuan. Yang pertama 22 April tahun 2021, yang kedua 23 April tahun 2021. Untuk deskripsi pembelajaran pertama dilaksanakan dengan metode tatap muka. Diawali dengan perkenalan sampai diberikannya materi pengetahuan bencana gempa bumi. Selanjutnya untuk pembelajaran kedua dilaksanakan dengan metode tatap muka, diawali dengan pemberian materi pra bencana saat terjadi bencana dan pasca terjadinya bencana gempa bumi, dan diakhiri dengan post test. Untuk evaluasi pembelajaran dilaksanakan menggunakan 2 metode. Yang pertama, tes, yaitu hasil pretestnya menyebutkan bahwasanya siswa belum mengetahui mengenai pendidikan mitigasi bencana gempa bumi. Dan untuk hasil post test sendiri menyebutkan bahwasanya setelah dilaksanakan pembelajaran, siswa lebih mengerti mengenai pendidikan mitigasi bencana gempa bumi. Untuk yang kedua yaitu menggunakan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan teknik wawancara dengan urutan transkrip data, membuat tema, dan interpretasi data. Untuk rangkuman isi wawancara refleksi pembelajaran, yaitu yang pertama, metode pembelajaran. Metode pembelajaran sudah sesuai dan dapat memudahkan siswa dalam memahami isi komik. Yang kedua, penggunaan media komik. Komik mudah dipahami oleh siswa, gambar mudah dipraktikkan. Untuk yang ketiga, isi materi media komik, yaitu isi materi mudah dipahami oleh siswa. Media cocok digunakan untuk menjelaskan materi mengenai pendidikan mitigasi bencana gempa bumi. Untuk pengetahuan bencana gempa bumi, banyak siswa yang mudah mengerti mengenai bencana gempa bumi melalui komik. Ketika siswa ditanya mengenai bencana gempa bumi, mereka mampu menjawabnya. Terus untuk pengetahuan, pemahaman mitigasi bencana gempa bumi, banyak siswa yang sudah memahaminya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan pendidikan mitigasi bencana gempa bumi. Selanjutnya pembahasan. Untuk proses pembuatan media komik mitigasi bencana gempa bumi itu terdapat ada 14 tahapan dan 6 unsur. Hal tersebut sesuai dengan Gumelar tahun 2011. Dan untuk pemberian validasi komik dari ahli media, ahli materi, ahli pendidik menyebutkan bahwa komik layak digunakan untuk media pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media komik dalam pendidikan mitigasi bencana gempa bumi bagi siswa penyandang tunagrahita ringan kelas 10 SLBS Sunan Muria. Pembelajaran pendidikan mitigasi bencana gempa bumi menggunakan media komik ini lebih mudah dipahami dalam mengerti dan memahami isi materi. Jadi berhasil untuk memberikan pendidikan mitigasi bencana gempa bumi melalui media komik. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pembuatan komik terdiri dari penyusunan 6 unsur dan 14 tahapan. Yang kedua, hasil validasi komik menunjukkan bahwa komik layak digunakan dalam pembelajaran mitigasi bencana gempa bumi. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dapat diketahui bahwa siswa sudah mengerti dan memahami pendidikan mitigasi bencana gempa bumi. Untuk hasil refleksi pembelajaran menyebutkan bahwa siswa mudah menggunakan media komik dan lebih mudah ditirukan serta dipraktikkan. Untuk saran, pembuatan komik memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga komik akan bagus lagi. Yang kedua, jumlah komik yang dicetak terlalu sedikit, sehingga murid tidak dapat menggunakan semua media. Jadi harus ada kolaborasi peneliti dengan lembaga untuk mencetak komik lebih banyak lagi. Yang ketiga, kekurangan ketenaga kependidikan terhadap anak tunagrahita ringan ini, sehingga nanti ketika peneliti melakukan pembelajaran akan lebih sempurna lagi jika ada bantuan dari pendidik yang lain. Selanjutnya, pembatasan pelaksanaan proses pembelajaran karena adanya wabah COVID-19. Hal ini terjadi karena peneliti harus melakukan beberapa izin terhadap sekolah, terhadap ketua RT, sehingga saran kedepannya peneliti yang akan datang harus bisa mengkondisikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Apabila ada tutur kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop screen ya Mas ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Suhaibul Huda. Saudara telah mempresentasikan hasil penelitian saudara. Kalau menurut saya pribadi ini memang sangat menarik ya. Menarik dan ada unsur empati yang ingin dibangun di sana, yaitu pada kelompok-kelompok tertentu. Namun demikian, karena ini merupakan ujian, maka saudara tetap harus ya ini di hadapan sidang para dosen yang kompeten di bidangnya untuk yang pertama menanyakan beberapa hal terkait dengan proses penelitian yang saudara lakukan. Yang kedua, saran-saran dari beliau berdua, karena beliau berdua ini kan kompeten di bidangnya, sehingga mungkin ada beberapa hal yang harus diklarifikasi dan mungkin akan disampaikan untuk menambah lebih baiknya penelitian yang sudah saudara lakukan. Untuk itu saya persilakan saudara mempersiapkan catatannya ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saudara tulis, kemudian nanti saudara bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang nanti akan menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Erni Suharini untuk menanyakan atau memberikan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Suhaibul Huda. Kepada Ibu Profesor Dr. Erni Suharini kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Soleh atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Soleh, Pak Andi, dan Saudara Suhaibul Huda. Mohon izin ya Pak Andi, saya lebih dulu. Terima kasih Pak Soleh atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama untuk Saudara Suhaibul Huda, selamat Saudara sudah sampai pada titik akhir ini di penulisan skripsi dan skripsi sudah jadi. Saya ucapkan selamat Saudara di sini. Hanya di sini Bu Erni akan mengklarifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan skripsi Saudara. Skripsi Saudara judulnya adalah Komik sebagai Media dalam Pendidikan Mitigasi Bencana Gempa Bumi bagi siswa penyandang tunagrahita ringan di SLB Sunan Muria. Jadi di sini kaitannya dengan komik ya, komik di dalam pembelajaran mitigasi bencana. Oke, sebelum ke sana saya akan melihat yang pertama adalah di halaman moto persembahan. Penelitianmu tadi tentang komik sebagai media pendidikan mitigasi bencana gempa dan selanjutnya. Sebaiknya kalau moto Nek Bu Erni ya sesuaikan dengan penelitian saudara. Saudara di sini kan saudara meneliti bagaimana saudara membuat media untuk itu ya berkontribusi di dalam pendidikan. Terlebih pendidikan di sini adalah pendidikan untuk mereka yang berkebutuhan khusus begitu ya. Apa yang saudara temukan di sana? Bagaimana saudara memberikan bantuan kepada orang-orang berkebutuhan khusus ini terhadap suatu ilmu tertentu. Pasti kan saudara menemukan satu hal nih. Nah, itu moto saudara di sana bagaimana? Lalu persembahan kepada Tuhan. Ini persembahan kepada siapa di sini? Coba itu. Yang pertama itu. Lalu almarhum ibunda. Saudara, ibu itu punya nama enggak sih? Ya, kenapa Punya, tidak Bu. ditulis? Ya. Karena kalau menurut saya lebih mengenang enggak ditulis. Oh.
Nah, ibunda ya, ibunda ora ditulis sih almarhum ibunda ki kabeh wong almarhum ibunda duwe. Tapi nek ibune, kalau saya almarhum ibu saya ya Ibu Sum. Ibu Sum itu adalah ibu saya, almarhum ibunda ibundane sapa wae kan mlebu ning kono. Tetapi kalau yang terkhusus untuk saudara, nama itu penting. Bapakmu tercinta, ayah tercinta. Bapak yo akeh, tapi sing bapakmu ki jenenge sapa, namanya siapa kan begitu. Ya, itu. Lalu juga kok ini kebetulan sama dengan Pak Soleh namanya. Kontrakan mbok terima kasih iki piye to? Kontribusinya kira. Itu teman-teman saya dari kontrakan Soleh. Wong terima kasih kepada kontrakan Soleh kok. Kontrakannya Pak Soleh itu, Bu. Itu kan apa itu ya yang teman-teman kan bukan kontrakan ya, tetapi temanmu yang ada di sana. Terus terima kasih pada Kif S yang memberikan banyak motivasi. Kif S itu apa toh? Nama organisasi kan? Bu. Terus nama organisasi. Nama organisasi itu memberikan motivasi kau apa? Banyak sekali, Bu. Salah satunya ada untuk selalu beribadah dan berdoa pada Allah. Kif S-nya atau teman-teman sepengurusan di sana? Teman-teman sepengurusan di sana, Bu. Itu kan terima kasih pada UNES yang Mbak. Terima kasih UNES sih sapa dosen nih. Kan isine toh. Iya enggak? Iya. Tapi kalau ya, alma mater itu kan keseluruhan isi. Ini kurang alma mater ini. Justru alma mater harus ada. Oke, lalu sekarang di Sari. Sari di dalam skripsi itu terdiri dari berapa, Mas? Katanya, Bu. Katanya ada 200 kata minimalnya. Kok katanya? Saudara menulis skripsi ini ada panduannya tidak? Ada, Bu. Kata-katanya itu minimal 200, maksimal 200 kata. Panduan di sana ya. Kalau Sari di dalam penelitian itu terdiri dari 4 alinea. Pernah dengar enggak? Ya. Pernah, Bu. Pernah dengar. 4 alinea itu, alinea pertama isinya apa? Latar belakang. Terus tujuan sama rumusan masalah dan tujuan penelitian. Alinea kedua. Alinea kedua adalah hasil penelitian. Alinea kedua itu metodologi. Oh, ya. Metodologi itu apa jenis penelitianmu, populasinya atau tempat populasinya di mana, lalu sampelnya bagaimana mengambilnya, variabelnya apa, data diambil dengan cara apa, dianalisis dengan cara apa. Itu alinea kedua. Alinea ketiga apa? Alinea ketiga baru hasil penelitian sama pembahasan. Alinea keempat isinya adalah simpulan dan saran. Ya. Sekarang Bu Erni tanya, penelitianmu itu penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Ya. Kok bisa kualitatif? Karena di sini saya berfokus pada pembuatan komiknya dan juga pembelajarannya. Seperti itu. Bu Erni jadi lucu di sini. Saudara di sini membuat suatu media. Kan membuat media. Ya kan? Ya, media. Ya. Lalu media itu saudara melakukan apa ya? Verifikasi atau saudara melakukan media itu sudah layak digunakan atau belum. Lalu setelah sudah layak, misalnya lalu saudara ujikan.
saudara ujikannya itu dengan cara kualitatif atau kuantitatif? Ujikannya menggunakan tes itu kuantitatif, Bu. Nah, ini Tapi ya, ya, ini yang saudara saya kurang menggunakan tepat. Saya kembali lagi sebelum ke sana ke metodologi. Alasan di latar belakang di sini, saudara membuat media ini apa? untuk alasan saya membuat media ini karena saya memiliki sedikit empati dan simpati, Bu, terhadap anak tunagrahita ringan, Terus, mengenai mereka yang belum mengerti pendidikan mitigasi bencana gempa bumi. mengapa pendidikan mitigasi gempa bumi diperlukan pada anak tunagrahita di Sunan Muria? Karena anak tunagrahita itu sangat susah dalam berinteraksi, Bu, dan juga daya tangkapnya susah. Ketika mereka dalam kondisi gempa bumi, mereka kadang-kadang tidak mengerti akan kemana akan evakuasi begitu. Kadang-kadang mereka bingung dan 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 nggak jelas gitu ketika dia melakukan ketika ada gempa bumi begitu, Bu. Maka dari itu adanya kekurangan tersebut, peneliti memberikan pendidikan mitigasi bencana gempa bumi. Begini, saudara di sini yang berkaitan dengan sekolah dan berkaitan dengan bencana. Harusnya di latar belakang itu ya, saudara kan mengatakan bahwa Kudus merupakan daerah yang gempa bumi dan merupakan daerah ini kamu cerita seperti itu ya di latar belakang. Iya, Bu. Akibat ini masyarakat menjadi ini dan seterusnya. Kalau Bu Erni kok lebih begini, saudara, berdasarkan ini loh, Permendikbud nomor 33 2019 yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Justru dari sana itu sudah ada sebetulnya panduan-panduannya bagaimana sekolah itu agar aman bencana. Lalu ya di sini mengapa sekolah perlu dilakukan pendidikan tentang kebencanaan? Kalau saudara lihat, kalau buka coba di bit.do splash data bencana, saudara cari ceret sekolahanmu Kudus ya Jawa Tengah, Kudus. Lalu cari bencana apa? Kamu kan di sini bencana gempa bumi. Kan seolah-olah di sini bencana di sana itu sangat mengerikan karena terdiri dari sesar ini. Itu di latar belakang itu di pendahuluan ini nanti di beneknya ya Mas, lucu ini gue. Kalimat-kalimatnya ini ya. Nanti tidak. Kamu mengambil mata kuliah pendidikan kebencanaan enggak? Mengambil, Bu. Ya kok iso latar belakang ini kepulauan negara merupakan negara kepulauan terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Pertemuan rangkaian ini menghasilkan suatu lempeng. Menghasilkan apa? Oh iya. Memalukan dunia persilatan ini. Pertemuan 3 lempeng itu menyebabkan apa? Salah enggak itu? Nanti diperbaiki ya. Suatu lempeng. Nah, lalu di sini memang Indonesia benar di bawahnya itu Ring of Fire itu ya. Betul, tapi tidak usah ke sana nek menurut saya. Saudara karena di sini berkaitan dengan pembelajaran pada satuan pendidikan itu sudah ada Permendikbudnya. Tapi kalau saudara melihat sebetulnya sekolah SLB Sunan Muria itu terletak pada tingkat bencana gempa bumi apa. Kalau di sini kan sangat bahaya ya kalau menurut saudara ya. Tapi di pemetaan di sana di data itu ringan. Ya. Di SLB itu terletak di tingkat bencana ringan. Kan itu ada aman, ringan, sedang, sangat bahaya kan ada di situ. Saudara klik di situ, saudara akan menemukan SLB itu. Sepertinya kamu dulu mengambil mata kuliah pendidikan kebencanaan dengan siapa? Dengan
Bu April Oh, sama ya. Pak Juwadi. Makanya kalau saya biasanya sudah saya berikan informasi yang berkaitan dengan seperti ini begitu ya. Kalau Bu Erni kok lebih saudara bahwa bencana di daerah SLB ini menurut ini ringan, tetapi kan begitu. Menurut Permendikbud nomor 33 2019 penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana ini harus ya memberikan kenyamanan karena di sini di Permendikbud ini memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari resiko bencana serta untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana. Dari sinilah terus masuklah di pendidikan itu. Karena di sini bisa melalui kegiatan ini bisa melalui 3 pilar. Pilar apa? Fasilitas sekolah aman, manajemen bencana, dan mencegah dan mengurangi resiko bencana. Dari sini melalui apa? Manajemen bencana kan ada di sana yang namanya mitigasi, ya toh. Mitigasi itu apa? Salah satunya adalah memberikan pengetahuan pada peserta didik dan komunitas pendidikan di sana untuk mengetahui tentang kebencanaan itu. Karena di SLB ini terletak di daerah yang terdampak bencana gempa bumi meskipun ringan, maka perlu dilakukan suatu pendidikan kebencanaan. Tetapi karena kondisi anak-anak Grahita di sini mempunyai kebutuhan khusus, maka memerlukan media yang sesuai dengan kebutuhan khusus dia. Kan begitu, tadi yang sudah kamu sebutkan di sana. Oke, enggak apa-apa gitu. Jadi di sini saudara lebih pada bagaimanakah ya media yang sesuai untuk anak-anak kebutuhan khusus di dalam memberi pengertian tentang atau pengetahuan tentang bencana. Maaf nih saya kesana kemari soalnya ini rapat double mendua saya. Ya. Lalu di sini intinya kan saudara hanya membuat media di dalam pembelajaran. Tujuan saudara di sini apa coba? Kok bagaimana proses pembuatan tuh? Jadi saudara di sini hanya menceritakan proses. Yang rumusan masalah satu, Bu. Ya. Proses. Proses sih loh, Bu Erni, bagaimana proses pembuatan media begitu? Iya enggak? Iya, Bu. Bagaimana proses kan inputnya apa inputnya? Inputnya kan sekolah itu terletak di daerah rawan bencana meskipun ringan, lalu anak-anak berkebutuhan khusus, kan begitu. Keadaan inilah maka saudara punya ide memberikan media yang sesuai di dalam pembelajaran bencana. Lalu anak tunagrahita di situ nek ini kerangka berpikir anak tunagrahita kebutuhan khususnya apa tulis iki lalu dekotak sijine media yang sesuai itu yang bagaimana misalnya saudara komik lah komik yang bagaimana yang sesuai dengan dia dikaitkan dengan kebutuhan khusus dia itu tadi apa kan begitu nengkene iki lho neng kerangka berpikirmu coba lihat. Lalu menghasilkanlah suatu media. Lah media itu kan harus mendapatkan apa jenenge kuwi? Pengesahan atau mendapatkan validasi bahwa media itu layak menurut validasi menurut bahwa media yang saudara buat dengan mempertimbangkan iki materi bencana ya di sini materi bencana harus seperti ini kebutuhan khusus di anak-anak tunagrahita itu tadi lalu saudara anak panahkan itu muncullah media kebencanaan di sini ya media kebencanaan di sini harus yang sesuai dengan kebutuhan mereka kan begitu. Lalu saudara validasi di situ. Validasi siapa? Tentu saja di sini satu ahli. Ya, ahli apa? Ahli yang berkaitan dengan materi.
ahli yang berkaitan dengan bahasa, ahli yang berkaitan dengan kebutuhan anak khusus. Itu ahli pendidikan mungkin Pak Soleh, kebutuhan khusus itu ini apa enggak lebih kepada orang psikolog ya Pak Soleh. Kalau tunagrahita itu kayak gini, ciri-cirinya kayak gini, ini gambar seperti ini sudah sesuai dengan milik dia. Lalu juga guru, oke, itu. Dari itu dikatakan, oh ini sudah sesuai. Setelah sudah sesuai itu kan kamu ujikan kepada siswa. Saudara kan menggunakan sebetulnya penelitian saudara ini untuk melihat efektivitas, saudara menggunakan one group pre-test, post-test. Jadi ingin melihat seberapa meningkat pengetahuan siswa sebelum diberikan media itu dan setelah diberikan media itu dengan mengambilkan nilai tengahnya kan seberapa peningkatannya kan begitu kan? Ya enggak? Penelitian saya kualitatif, nah, justru itu yang saya aneh, kok iso kualitatif gitu. Kok iso kualitatif gitu terus untuk menghitung di sini juga mendeskripsikan prosesnya pembuatan media. Mendeskripsikan proses pembuatan media kalau Bu Erni melihat di sini ya, proses perencanaan ki opo, lalu mitigasi iki revisinya di mana prosesmu, ndak kelihatan di kerangka berpikirmu. Kalau memang itu proses, ya kamu gitu gini, tunagrahita itu mempunyai kebutuhan apa di sini. Lalu yang berkaitan dengan materi bencana itu apa? Lalu sinkronkan. Lalu muncullah media. Media yang bagaimana yang cocok dengan sana. Kan begitu. Lalu saudara di sini juga menganalisis penggunaan media komik dalam mitigasi. Ini maksudnya piye iki? Bu Erni juga enggak ini. Bagaimana menggunakan media komik dalam pendidikan mitigasi bencana gempa bumi bagi siswa penyandang tunagrahita. Itu kan memberikan pembelajaran, Mas. Tetap memberikan pelajaran tentang mitigasi kepada anak-anak tunagrahita toh? Lah ya. Kan berarti kan saudara tidak lepas dari norma-norma pendidikan itu. Lalu untuk melihat bagaimana media yang saudara buat itu kebermanaan untuk siswa grahita piye carane? Piye carane? Oh, ya untuk dari cara bagaimana ini kita sebagai peneliti Bu, saya dengan 3 pendidik itu merumuskan dan telah mendapatkan itu dari tes dan juga wawancara hasil refleksi pembelajaran Bu. Lah iya. Kan tetap dilihat dari hasil bagaimana pemahaman pengetahuan anak-anak tunagrahita itu terhadap bencana melalui mediamu kan. Berarti kan dilihat seberapa pengetahuan mereka kan terhadap mitigasi dengan menggunakan media itu kan begitu. Tidak dilihat seperti itu. Tidak dilihat bagaimana siswa itu jadi tahu bagaimana pendidikan tentang gempa bumi itu. Ya, dilihat seperti itu, Bu. Itu kamu lakukan dengan kualitatif. Bertanya. Ya, wawancara. Kalau orang-orang tunagrahita itu pun pasti kan ada nilainya, Thomas. Untuk mengerti pengetahuan, jadi ngerti, tidak ngerti, ngono piye? Yang pertama tadi dari hasil belajar, terus yang refleksi ini dari gurunya itu menanyai anaknya. Yang pertama itu yang pengetahuan itu menanyai anaknya, yang kedua untuk pemahaman anaknya itu disuruh untuk menjelaskan bagaimana mitigasi. Sistem penilaian mereka kan sudah ada prosedurnya kan? Misalnya penilaian orang yang buta misalnya. Itu kan ya tetap dia pakai itu yang dulu sudah dibuat siapa itu Pak Andi yang sudah lulus itu? Juga untuk anak SLB Nasrul, itu. Bu. Nah, Nasrul juga membuat media kayak gitu itu, Mas. Tapi untuk orang itu, tetapi kan prosedur penilaian mereka bukan berarti saudara saya kan wawancara. Prosedur penilaian mereka memang seperti itu. Gitu loh. Bukan berarti loh, ini kan saya bertanya
Bu, ya iya bertanya, tetapi memang sistem penilaian mereka kayak gitu, begitu loh maksud Bu Erni. Baik, Bu. Lah nek kualitatif misalnya nih, kualitatif, masa prosedur pembuatan media kualitatif, proses pembuatan media itu kan ya yang umum itu kan. Lalu untuk melihat efektivitas hendak medianya yang dipakai itu, yang dibuat itu kan diujikan setelah divalidasi ahli, lalu bagus, lalu diujikan karena ini peruntukan orang-orang Graita kan begitu kan, tunagrahita kan diujikan pre dan post, iya enggak? Nah Iya, ya Bu. itu seberapa meningkatnya begitu. Lah kalau saudara di sini evaluasi pembelajaran ini, saudara evaluasi pembelajaran dengan kan bertanya juga ada hasilnya. Iya gue Mas. Ini juga tadi juga membaca maksudnya ya, hanya membuat media. Kamu bagus membuat media untuk orang kebutuhan khusus itu tadi. Oke. Lalu kelayakan maksud saya. Kelayakan dari buku, dari media yang saudara pakai itu kan dari validasi para ahli itu tadi. Karena berkebutuhan khusus. Lalu keefektifannya itulah yang dipakai, diujikan, atau dipakai untuk mereka itu. Kan begitu, Mas. Nah, di sini misalnya di halaman 24. Di halaman 24 kriteria pengambilan subjek penelitian. Kurang lancarnya, kekurangannya di sini. Ini kan kekhususan dari anak-anak yang tunagrahita itu tadi. Nah ini yang saudara pakai patokan untuk membuat media karena berkebutuhan khusus kan ini. Kurang lancarnya berkomunikasi, kurang kemampuan daya tangkap, kurang kemampuan dalam membaca. Kekurangan-kekurangan ini yang akan saudara pakai untuk membuat media. Kan begitu? Ya enggak? Nah, Ya, Bu. ini di kerangka berpikir itu harusnya ada bahwa tunagrahita mempunyai kekhususan ini. Maka media yang berkaitan dengan kebencanaan harus yang bagaimana? Nah, di sebelah kanannya seperti itu, lalu muncul di situ media yang seperti ini. Ya. Lalu media yang seperti ini, yang itu tadi sudah jadi itu tadi diujikan kan begitu, gitu loh. Guru ahli khusus untuk anak-anak tunagrahita kan bisa ini psikologi kan apa ya. Lalu ahli bahasa mereka kan juga beda dengan kita. Itu harus ada kalau menurut saya. Lalu juga ahli materi oke, ahli materi Mbak April. Lah ini ahli materi secara daring. Ahli media, Pak Edi oke. Ahli materi Bu April oke. Dari gurunya hanya satu. Iya, Bu, hanya satu dari Waka Kurikulum. Waka Kurikulum itu yang kurikulum saja ya. Untuk gurunya? Gurunya dia juga berlapis, Bu. Jadi guru jadi Waka Kurikulum juga di sana. Ini pelaksanaan prioritas kok dengan kualitatif ya. Teknik analisa data menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Kalau media mosok kualitatif, pembuatan media kan ya lumrah sampai media itu sudah layak kan seperti itu, sudah layak untuk dari validasi para ahli itu tadi diujikan seperti itu. Kalau menurut Bu Erni, kok saudara secara ini ya, secara kualitatif ya itu ya. Lalu sekarang Bu Erni tanya ya, dari komik yang diberikan, mengapa saudara di sini ya, kalau saya melihat,
komiknya seperti ini. Ya, komiknya seperti ini. Ya. Mengapa saudara membuat komik seperti ini? Alasannya apa? Ini ada materi, materi yang tidak benar. Gerakan lempeng seperti ini. Pak Andi punya nggak? Dikasih enggak? Tentang apa, Bu? Komiknya ya dikasih, Bu. Gerakan lempengnya coba itu. Itu sesar itu. Halaman pinten, Bu? Itu yang gunung meletus itu, lalu gerakan lempeng itu. Gempa bumi disebabkan oleh gerakan lempeng itu yang ada yang bawah itu loh. Patahan ke bawah ke atas itu loh. Oh, oke. Ini itu kan nggak bener kan? Itu kok bener gitu. Kalau saya melihat di sini gempa bumi terjadi. Iya. Gambar gitu. yang kedua itu sesar itu, Bu. Bukan. Nah ya makanya ini secara materinya tuh juga enggak seperti ini begitu. Sebetulnya kalau saudara membaca saja buku yang sekolah aman bencana, madrasah dan sekolah, lalu sekolah satuan pendidikan aman bencana, komik-komiknya itu bagus-bagus, Mas. Sudah ada di sana, ya. Tetapi ini bisa digunakan, ya. Tetapi nanti tolong dibenahi. Tsunami juga itu gambarmu itu tsunami bukan seperti ini, ya. Tanah longsor juga, iya. Rumah rusak seperti ini kan nggak spesifik, Mas. Tanah longsor ini yang dimaksud tanah longsor. Kalau saudara memberikan tebing gitu ya, di atasnya tebing tuh ada rumah kena, itu tuh kelihatan sekali gitu ya. Nah ini kan mereka tidak tahu prosesnya begitu kan. Tapi gambaran terus ini yang tsunami antara air gelombang sama itu yang mana coba? Yang di sini. Tidak kelihatan. Iya. Ya, ini dari segi materi itu juga ya kamu pinter sih, juga ada yang masak panci, ngono kuwi gerakan. Getaran itu kok harus kompor? Alasannya apa, Mas? Gimana, kompor Bu? dimasak itu adalah terjadinya gempa bumi iki lho piye? Panci masak kuwi lho. Panci masak. Yang mana gitu? Di inimu tuh di komekmu. Di komekmu. Di komekmu ini loh. Gempa itu itu ya. Jika air sudah panas tutupnya bergerak itu loh. Gempa itu lempeng bumi itu seperti masa air. Lempeng bumi itu seperti masa air ini loh. Sing bener. Oh iya. Ya Bu, itu ada itu. Nah iya, ini bener enggak? Bukan begitu loh. Itu hanya ya. Loh, itu prinsip loh. Jika airnya sudah panas, tutupnya bergerak gitu. Lah kok persepsi ini mereka gempa bumi kan keliru meneh kuwi prinsipnya itu. Ya. Iya. Nah itu. Ya, Bu. Nah, Pak Soleh ahli apa namanya? Ahli media itu, ya. Lalu sekarang Bu Erni tanya dari komik ini di bab halaman sekian. Menurut siswane piye coba Bu Erni tak tanya. Menurut siswane mudah dalam membacanya, Bu. Jadi ketika saya dan ketiga pendidik itu memberikan komiknya, mereka malah suka, Bu, dan juga mudah ditirukan gitu komiknya. Jadi untuk segi bahasa dan juga gambarnya pun kita sesuaikan. Ditirukan?
Iya, karena memang tunagrahita kita sukanya meniru, Bu. Kalau dijelaskan nanti susah. Berarti memberikan contoh kan? Kita memberikan contoh kan? Mereka menirukan. Berarti sini yang berperan adalah gurunya. Nah, kalau seperti itu, ya di sini tolong untuk komiknya, ya tolong untuk komiknya diberikan yang benar gitu, memberikan yang benar gitu, Mas. Ya, saya menghargai ya, saudara berusaha seperti ini. Jadi kalau mengajar mereka tuh berkali-kali gitu ya, kalimat berkali-kali untuk sampai dia tahu gitu, lalu meneruskan. Jadi pembiasaan bagi mereka kan seperti itu kan ya. Iya, Bu. Ya, pembiasaan. Oke, pembiasaan yang harus ini kalau Bu Erni kok malah lebih seneng itu lebih pas itu karena pembiasaan biar dia dilihat itu bisa juga ditambah dengan ini loh Mas, apa namanya gambar-gambar yang ditempel di ruangan-ruangan di sekolah itu gitu. Kan dia setiap kali melihat gambar-gambaranmu ini kemana. Lalu apa namanya kalau misalnya terjadi gempa harus lari kemana gitu kan, ada yang jalur-jalur evakuasinya kan seperti itu ya Mas. Lalu dari penelitianmu mau atau saranmu hasilnya gimana, coba Bu Erni tanya. Saran saya enggak, bukan saran, hasilmu tadi yang kamu baca. Hasil. Oh ya, untuk hasil tadi setelah saya membuat komik dari berbagai bimbingan, validitas itu kita melakukan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran kita wawancara dengan gurunya bagaimanakah mereka itu dalam pembelajaran. Karena kalau kita wawancara dengan siswanya tidak akan bisa menjawab. Karena siswanya itu dalam berbicara itu susah, Bu. Maka dari itu fokusnya itu ke gurunya. Jadi gurunya itu memberikan bagaimana siswa ini telah mendapatkan mitigasi bencananya. Seperti itu, Bu. Untuk melihat siswa itu tahu, saudara melalui proses enggak di situ, saudara mengetahui enggak proses pembelajaran itu, saudara nunggu nih enggak? Ya nunggu nih, karena saya juga ketika itu berdampingan dengan anaknya, Bu. Berarti kan saudara kan lama juga di sana. Di dalam proses itu, apa yang saudara dapatkan? Ada beberapa yang terutama itu refleksi, Bu. Refleksi pembelajarannya. Jadi ketika gurunya mengajar, siswanya itu tanggap banget. Ketika siswanya menanggapi, gambarnya ini apa sih, Mas? Nah, ketika bertanya seperti itu, gurunya menjawab, oh ini gambarnya kayak gini, kayak gitu, Bu. Jadi untuk gambarnya dan juga teksnya itu sudah sesuai dengan anaknya. Jadi sebelum saya finishing, itu saya melakukan bimbingan dulu terhadap pendidik itu beberapa kali, sampai 3 kali, dan akhirnya revisi yang terakhir itu dengan Bu April. Gitu, Bu. Revisi yang terakhir dengan Bu April di materinya ya. Tapi ya, keliru. Di materinya. Tapi ada yang keliru. Gitu ya. Lempeng kok mau kayak gambar. Nah, itu begini Mas. Jadi di sini intinya kan saudara itu pembuatan media begitu ya. Pembuatan media yang sesuai dengan cara apa itu tadi, proses pembuatan media seperti itu karena memang disesuaikan. Makanya di sini di kerangka berpikir ganti menurut Bu Erni. Jadi yang kebutuhan khususnya apa, media harus bagaimana, materi bencana apa, gempa bumi. Gempa bumi itu faktornya apa saja, ya, itu kan begitu. Lalu untuk anak kebutuhan khusus yang seperti ini dengan gambar apa, lalu muncullah di situ. Karena di sini aslinya saudara itu kan ingin memberikan bahwa ini loh media yang bagus yang dipakai, outputmu akhirnya kan komik itu toh, media komik itu toh, iya enggak? Iya, Bu. Lah itu nanti diperbaiki di sini. Ya. Kalau saya itu dulu Pak Soleh, saya dipanggil di sebelah. Nggih. Matur nuwun Ibu Prof. Dr. Erni Suharini. Begitu Mas, jadi Bu Erni sudah menyampaikan banyak hal. Kalau saya yang menguji Bu Erni juga pasti kelenger seperti kamu Mas. Ya toh? Ya itulah, saudara itu sangat beruntung ya. Saudara itu sangat beruntung karena mendapatkan penguji yang luar biasa. Tetapi memang saya mungkin sedikit mengklarifikasi bahwa memang desain dari penelitian Mas Suhaibul akhirnya ke penelitian kualitatif itu yang mendorong memang saya. Karena memang proses bagaimana mendesain, merencanakan
komik berkaitan dengan pendidikan mitigasi bencana itu ternyata sangat panjang. Jadi kalau dideskripsikan dari awal sampai akhir desainnya itu kan sangat panjang. Dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pada evaluasi. Dan salah satu bagian dari desain umum itu memang bagaimana menguji apakah komik itu punya dampak positif terhadap siswa tunagrahita apa tidak. Nah ini memang saya yang mendorong karena desain umumnya adalah seperti itu. Tapi tadi Bu Eni sudah memberikan masukan, nanti kita bisa diskusikan lagi ya Mas Waibul untuk agar lebih pas begitu. Intinya saya mengapresiasi apa yang telah saudara lakukan. Karena bagi saya ketika saudara memproduk sebuah komik dengan segala kekurangan dan kelebihan, itu sudah memerlukan proses yang sangat panjang dan menghadiri beberapa pos ya. Dalam hal ini untuk bisa menghasilkan produk itu kan bermacam-macam. Jadi tidak semata-mata penelitian eksperimen. Nah itu yang desain itu secara umum sebenarnya memang ada yang R&D ya, tapi kalau ke R&D nampaknya kok pasti butuh waktu yang lebih lama lagi, ya kan? Jadi kalau mau ideal sebenarnya penelitian saudara ini ya butuh waktu yang panjang, sumber daya yang besar dan tentu saja biaya yang besar juga. Tapi karena dengan berbagai keterbatasan ya seperti itulah. Jadi sekali lagi bukan salah saudara ya, bukan salah saudara Soaibul ketika desainnya itu saya dorong untuk kualitatif itu, tapi murni masukan dari saya sebagai pembimbing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Erni Suharini. Yang selanjutnya kepada Bapak Andi Irwan Binardi, saya persilakan Mas Andi untuk kali ini jangan lama-lama ya. Tadi Bu Eni udah lama sampai pegel saya itu. Waduh, ini nanti mahasiswa saya bisa KO nanti kalau lebih lama lagi nanti. Oke, silakan Pak Andi. Pak Dr. Musoleh MPD, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Erni Suharini MSI, serta Pak Soleh, serta Mas Suhaibul Huda ya. Suara saya kedengeran nggak Mas? Ya. Alhamdulillah kedengeran Pak. Naik turun wifi-nya. Oke, untuk TOEFL-nya gimana Mas? Sudah skor berapa? Udah lulus? Alhamdulillah sudah Pak, sudah lulus. Oke, tadi udah lulus ya. Oke, ya. Terus untuk Turnitin-nya berapa persen? 12%, Pak. 12% ya, mantap. Karena maksimal kan 15% ya. 50 atau 20 ya. Itu. 25, Pak. Ya, kamu 12. 25. Oke, bagus. Berarti nggak usah saya turnitin. Kamu turnitinnya lewat siapa? Lewat itu yang di apa itu? Perpustakaan itu, Pak. Ya. Ini saya bisa share screen nggak, Mas ya? Oh, bisa. Oke, ini saya akan screen share ya. Ya, bisa. Kita akan percepat ini. Ini saya perbesar. Oke, ini skripsinya 171 lembar, bagus kalau sudah 20%. Ini catatan saya, Mas, covernya ini yang 2 ini dihilangkan aja, ini tidak sesuai panduan ya. Oh, itu dihilangkan aja ya, Pak? Bukan. Dihilangkan aja langsung to the point ke ini kan. Antara kan gambar itu saya. Nah, pas dijilid loh Mas Andi. Oh, batas untuk dibacaannya. Iya. Nanti kamu bisa mengumpulkan di perpustakaan itunya hilang. Wih, khawatir ya tukang fotokopi ini. Saya revisi, Pak. Saya revisi nanti. Akhirnya lupa. Ya, itu. Terus yang selanjutnya, ini pengujinya ya di center Mas sama Pak Dekan. Saya tata tulis dulu ya. Terus MPD-nya kurang D, ini punya saya. Bu Erni, ya. Profesor, ini masih dokter. Ini fatal ya. Menguji, terus yang bawah juga kaitannya dengan prakata itu juga Prof. Erni juga masih dokter di sini. Saya juga MP, D-nya juga masih tidak ada. Dicek kembali ya. Terus tadi masukan yang lain-lain sudah diberikan Bu Erni. Terus saya lihat konsistensi penulisan Mas Suaib, Mas. Ini contohnya ya, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1, 2, 3 kan A, B, C, D. Bab 3, 1, 2, 3 ini.
Oh, Nah, iya Pak. nah, ini contohnya konsistensi dalam penulisan saja. Misal sudah saya berikan catatan, nanti tinggal direvisi, saya berikan Mas Sueb. Terus selanjutnya ini ya diatur Mas, ini tidak boleh nabrak ya halaman, masuk nabrak ke sini. Ini tinggal di itu. Mas Sueb hanya tata tulis saja dirapikan. Ini tak lihat Mas Sueb mampu untuk melakukan itu karena tergesa-gesa, pengen segera ujian-ujian, ini jadi mungkin kurang rapi ya. Iya Pak. Biar maksimal ya nilainya, biar maksimal dirapikan sesuai dengan teman-teman yang ada di apa namanya library UNES ya, kan semuanya skripsi kan di open access ya, semua bisa mengakses, bisa melihat dengan tepat gitu. Ini juga sama, itu nabrak itu. Oke, mungkin itu. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan itu Mas, dalam S1 bagaimana penggunaan ya bagi implementasi. Saya terus terang juga sama seperti Bu Erni sebetulnya. Ini kok proses dimasukkan gitu. Tapi kalau kamu mendeskripsikan atau mungkin menganalisis itu akan lebih bagus karena S1 ya. Ini kan penggunaan berarti implementasi semua. 1 dan 2 itu kan implementasi semua, Mas. Padahal kalau Iya, Pak. S1, kalau ada menganalisis penggunaan media komik terhadap isinya analisis apa, berhasil atau tidak, post-test bagaimana, pretest bagaimana, begitu. Itu akan lebih bagus, Mas, akan lebih berbobot. Ini kan hanya mendeskripsikan proses, dan penggunaan media juga proses lagi. Itu implementasi semua, 1 dan 2. Tapi mungkin kalau salah satu digunakan menganalisis atau mungkin mengevaluasi, ya itu kan lebih tahapan yang selanjutnya dari penggunaan, begitu. Mungkin nanti bimbingan dengan Pak Soleh sebaiknya bagaimana, nanti akan bagus ini. Betul, saya sepakat dengan Pak Soleh, ini kelasnya PKM kalau dikerjakan dengan bagus, program kualitas mahasiswa bidang pengabdian ini. Oke, terus yang selanjutnya, untuk artikel ilmiah, halaman berapa, Mas? Artikel ilmiah, maksudnya dari keseluruhannya, Pak? Bukan, apa, tinjauan pustaka di jurnal nasional sama jurnal internasional. Oh, saya tulis di daftar pustaka, Oh, harus Pak. masuk di tinjauan pustaka kedua, Mas. Tadi tak cari, nggak ada. Gitu ya, Pak, silahkan ya? coba cek Ibu. Ya. Punyanya teman-teman yang lain ya. Sebelum atau sesudah kerangka berpikir ini tak kasih catatan mana jurnal nasional dan jurnal internasionalnya. Kaitannya dengan perencanaan. Pak Soleh banyak tentang nulis kependidikan, Pak Andi tentang SLB, saya pernah menulis jurnal nasional, Sinta, Prof. Erni juga ada skopusnya tentang kebencanaan banjir, diambil saja. Jurnal nasional dan internasional itu akan semakin bagus itu, Mas. Dimasukkan di pustaka yang kedua, itu biar sama dengan teman-teman yang lain. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, metode penelitian ya, nggak ada masalah, sudah sesuai dengan kemarin waktu kita. Yang perlu diperhatikan ini, Mas, tadi saya melihat banyak sekali yang kejadiannya seperti ini. Karena ini masih banyak space yang kosong, maka dia secara otomatis naik sendiri gitu, Mas Ueb. Oh, begitu tadi ya, Pak, di ya? bab 1 dan bab 2 itu diperhatikan sebelum nanti dicetak ya, karena itu kan tidak bagus dalam pandangan itu. Dan ini kamu pelaksanaannya pada bulan Maret dan April ya, saya cek ya. Oke, kendala yang dihadapi apa, Mas? Ketika berinteraksi dengan siswa-siswa tunagrahita, karena saya punya pengalaman di SLB Negeri 1 Semarang dan SLB Negeri Sleman, itu tunagrahita itu menurut saya ketunaan yang paling sulit dipegang ya, karena dia sangat sulit mengendalikan indera-inderanya. Betul ya, Mas Eb ya? Ya, jadi saya menambahkan ya, Pak. Untuk kesulitannya itu kan karena saya ini ringan ya, Pak. Jadi kan kategorinya ringan. Jadi mungkin nggak sesulit yang idiot atau yang middle atau yang tengah. Karena kalau menurut saya ya yang ringan ini susahnya cuman ketika berbicara saja, Pak. Berbicara dengan mereka saja itu yang agak susah. Kadang-kadang mereka ya tiba-tiba kayak jungkir balik sendiri. Nah, kadang-kadang tiba-tiba makan-makan sendiri. Nah, itu yang agak susah. Oke. Begitu, Pak. Terus kamu menyikapi itu gimana? Kamu didampingi sama guru kelasnya ya berarti ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya di sana didampingi dan juga ketika sebelum melaksanakan pembelajaran saya dikasih
simulasi Pak sama gurunya. Coba ini sama anak-anak gitu kan. Saya pun mengiyakannya dan saya kadang-kadang ke lembaga mereka, kan ada yayasannya Pak, yayasannya, dan saya ke sana bermain sama anak-anaknya gitu kadang-kadang. Ada videonya nggak Mas ketika kamu mempraktekkan komik itu? Bisa ditunjukkan 1 menit atau 2 menit? Ada Pak, tapi itu ketika perkenalan komiknya Pak. Jadi nggak ketika saya mengajar gitu. Maksudnya ketika saya mengajar di hadapan langsung bersama murid gitu, tidak Pak. Tapi videonya itu cuma memperkenalkan komiknya melalui presentasi. Gitu Pak. Itu cuma sebelum di hari H gitu Pak. Mas, ini kalau seandainya videonya Mas Suhaibul Huda ini dibuat video, itu akan bagus Mas. Artinya dokumentasinya ini akan menjadi sangat bagus dan lengkap komplit ketika Mas Suhaib itu dibuat videonya, video dokumentasi laporan kegiatan pembelajarannya itu, meskipun itu perkenalan sama mungkin cerita dari komiknya itu. Kalau tadi saya lihat validasi ahli materi, ada Mas Edi, Bu April itu menyampaikan materinya sudah bagus, tetapi alur ceritanya sangat minim begitu ya rata-rata ya. Iya Pak. Sama komentarnya dari Prof Eni, betul, saya sepakat itu, karena itu adalah lambang sesar Mas ya, patahan lipatan itu, patahan itu kategorinya sesar. Jadi silahkan diganti yang lempeng. Kalau lempeng itu berarti benua ya Mas. Ada lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Itu yang dimaksud Prof Erni, bukan patahan atau lipatan. Oke, dalam penulisan SLBS itu juga Mas Suhaib tidak konsisten. Contoh ini ya, contoh SLBS Sunan Muria. Ini kan harusnya ya jangan gede semua ya. Ini kan kapital ya, kayak orang marah itu. Nah, ini semua SLBS Sunan Muria gede semua. Kan tetap harus kecil kan ya. Tetapi ada yang kecil Mas. Nanti coba dicek. Nah, ini kan ada yang kecil ya, Pak? Ada yang kecil. Kalau yang betul adalah penulisan di seperti ini, karena ini bukan singkatan, itu Sunan Murianya, S-nya besar, M-nya besar, yang lainnya kecil semua. Itu nanti silakan cek untuk konsistensi dalam penulisan ya. Oke. Baik, Pak. Terus yang selanjutnya, ini kan secara kualitatif, Mas Suhaib mendeskripsikan pada pertemuan kali ini, ketemu dengan ini, ngobrol isinya tentang media komik gitu. Intinya orang-orang SLB itu ketika ada seseorang yang membutuhkan atau orang yang pengen mengembangkan media pembelajaran tentang SLB, mereka itu sangat excited sekali. Betul Mas Suhaib? Iya, Pak. Sangat suka gitu, Pak. Ya. Masukannya apa Mas terhadap medianya Mas Suhaib terkaitannya dengan komik itu? Yang utama itu masalah biaya, Pak. Jadi siswa itu ketika kemarin melakukan pembelajaran, nggak semuanya dapat komik. Hanya beberapa dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Oh, gitu ya. Tidak semuanya ya. Mungkin 1 per 2, 1 per 3? 1 per 3. 1 per 3 ya. Ada yang 1 per 2, ada yang 1 per 3, Pak. Padahal komiknya ini kan kayak seperti saya kan dapat PDF-nya. Mereka dikasih itu aja, Mas. Nggak bisa buka ya, pakai handphone nggak bisa dia ya? Nah, kalau daring dan juga menggunakan cellphone, itu kadang mereka tidak konsisten, Pak. Nggak bisa bukanya gitu loh. Betul. Buka PDF itu apa? Harus pakai kertas gitu ya? Ya, harus pakai kertas. Oke. Untuk Mas Suhaib, komiknya ini dibuat dengan menggunakan software apa, Mas? Manga Maker Komipo, dikerjakan sendiri atau ada bantuan orang lain? Dikerjakan pure sendiri. 100%? 100%. Dan karakternya ini memang real ya, maksudnya dibuat dari tangannya Mas Suhaib sendiri ya? Itu dibuat dari software, Pak. Jadi bantuan software gitu. Jadi saya komiknya penggunaan komik digital. Oke, jadi perkenalan karakter, pengetahuan mengenai bencana gempa bumi, akibat penyebabnya, mitigasi bencana gempa bumi, prabencana, terus penutup cerita ya, penutup cerita. Kalau menurut saya gambar-gambar yang ini, Mas, ini terlalu sangat kecil sekali, Mas. Ini dibesarkan kan enak, Mas. Ini loh. Oh, iya Pak.
mau juga nggak bayar, nggak mempengaruhi apa-apa kan. Ini juga Ya, dibesarkan. Karena kalau tadi lihat ini, coba. Nah, ini kalau yang matanya normal, saya tidak masalah. Tapi kalau yang sudah tidak bisa melihat kecil kan tidak maksimal. Dibuat besar aja, Mas. Bagus kok. Dimaksimalkan. ya Pak. Untuk semua ya, Mas. Ini saya cek itu kan kecil-kecil semua. Iya, Jadi kalau dibesarkan, otomatis tambah nanti halamanmu bisa sampai 200 mungkin. Bisa sampai 200 lembar. Kebetulan Pak Andi kan ngajar media pembelajaran ya. Jadi memang itu hal yang paling penting itu untuk dimaksimalkan. Juga saya pengen yang itu Mas, apa namanya hasil dari post-test dan pretestnya, harapannya kalau di artikel atau mungkin di hasil skripsi dibuat apa namanya tabel, diagram batang atau diagram pi yang bisa menunjukkan hasil. Kalau orang melihat diagram tabel kan, oh membaca ini yang lulus mana, yang enggak mana gitu. Maksudnya langsung jadi gitu loh Mas. Post test dan pretest. Oh berarti ada kenaikan, ada kurvanya gitu. Dan ini ada gambar yang hilang Mas, frame. itu Oh, memang gini. gambarnya putih Pak. Ya kan Oh, frame Pak. pembatas ya. Ya, Sama ini juga terlalu sangat ini langsung kalau di breakout ini kan potret terus langsung bisa di landscape Mas sendiri khusus untuk ini. Kamu bisa oh baca gitu ya. tulisan ini yang saya tanya pakai tangan ini bisa nggak? Dan Tidak nggak bisa. beres dengan penyajian komiknya ini nggak beres. Berarti kamu buat apa namanya landscape aja diturunkan gitu. Khusus satu lembar biar besar. Nah, ini juga terlalu kecil, gitu kan? Biar kita juga enak membacanya, Mas. Oke. Terus ini pada tanggal 10 Maret ya. Ini saya lihat kok mundur ya, Mas. Tadi kita sudah sampai April loh. Yang awal tadi itu April pelaksanaan komik dan lain-lain. Ini kok kembali lagi ke Maret. Jadi untuk Ini bimbing. di hasil diurutkan sesuai dengan tanggalnya, Mas. Jadi ketika Maret apa Maret tanggal 18 apa, terus April apa, itu diurutkan. Tadi saya membaca yang di atas, itu April, sudah April tahun 2021, pelaksanaan, ini kembali lagi ke 10-18, observasi awal. Benar nggak ini? Ini kan observasi awal kan? Ya, ini Bimbingan Pak. bimbingan observasi Bimbingan. awal. Padahal di atasnya sudah pelaksanaan. Maka runtutannya harus diperjelas itu. Oke, nggak ada masalah. Ini kan sesuai dengan runtutannya. Tadi ini yang saya tanyakan hasil, Mas. Kaitannya dengan, ini kan skor validasi media ya? Ya. Oh, informasi dasar, karakter, oke. Nah, diusahakan dalam pembuatan, kalau proposal masih boleh, kalau skripsi, diusahakan dalam pembuatan tabel sama artikel ilmiah, itu tidak boleh terputus, Mas. Bagaimanapun diatur dalam satu halaman yang sama. Kayak gini kan jelek banget ya, jumlah bawah gitu. Saya boleh Iya, menjawab Pak. silakan. Untuk saya membuatnya di Microsoft 2009. Ketika kemarin saya masuk ke Microsoft 2017, itu memang datanya Oh, obrak-abrik, Pak. hancur ya. Itu Silakan hancur. dikirim ke saya dalam bentuk PDF aja revisinya ya, biar nggak berubah ya format untuk di dalamnya gitu. Iya, Pak. Karena ada yang naik, ada yang turun gitu. Nah, ini sudah April, betul hasil penelitian. Ya, ini juga gambarnya kalau bisa ya diperbesar, Mas. Kecil banget kok. Iya. Ya. Standarnya itu 1/3 sampai 1/4 untuk satu foto di dalam aturan. Ini kan ini apa ini? Kamu lagi apa? Kecil banget. Tuh ya, diperbesar lagi supaya nanti biar bisa terlihat nilai predikat skor. Lah ini juga terputus kan, Mas. Transaksinya tuh dicek lagi kembali.
terputus. Saya pengen lihat hasil dari pretest dan posttest itu halaman berapa? Halaman, saya lupa Pak. Halaman 84 Pak. 84 di sini ya? Ya. Ya, ini juga ada yang kosong. Kelewatan di halaman 100. Oke, jadi untuk yang pretest dan posttestnya, itu nanti silahkan saudara diganti tabel diagram batangnya. Untuk abstraknya, Mas Suaibul Huda sudah saya WA kaitannya format dari Edugeo. Jadi format Edugeo bentuknya tidak seperti ini, Mas, ini salah. Silakan saudara revisi sesuai dengan format yang sudah ada. Kebetulan Pak Andi editor di Edugeo. Nanti akan saya publish karena ini merupakan salah satu penelitian yang bagus menurut saya. Jadi penulisannya disesuaikan ya. Sebaiknya terus poin bab 1A gini kalau di jurnal atau artikel nasional sudah nggak ada, Mas. Ini harus di-delete. Terus nanti disesuaikan dengan hasil presentasi penilaian. Tadi ini hasil pretest dan posttestnya malah nggak ada, nggak muncul di artikel ya, Mas? Tidak ya, saya munculkan, Pak. Harus ada, karena di artikel itu hasil dari tujuanmu yang kedua itu kan berarti kan? Iya. Hasil tujuan kedua kan itu harus masuk di sini. Tentunya jangan bentuk tabel. Ini ada presentasinya. Nah, ya itu untuk ya, berarti kan harus ada hasil dari pretest dan posttest. Saya lihat pretestnya jelek-jelek ya. Nggak ada yang tuntas ya. Nggak ada yang tuntas, nilainya 20-30, tapi setelah posttest nilainya 80 ke atas. Dan minta tolong, Mas, di lampiran kerjaannya mereka, sampelnya 1 atau 2 orang dimasukkan di situ, Mas, di foto. Sudah saya lampirkan, Pak. Menunjukkan bahwa itu dia real mengerjakan salah satu aja, jangan semua, nek semua kan otomatis akan memenuhi ya. Oh iya. Di halaman berapa, Mas? Di halaman sebentar. Banyak sekali. Di halaman 149, Pak. Oke, 149 ya. Iya. Punya saya kayak gini 149 ini. Oh, ini ya. Nah, itu. Ya. Oke, sip. Berarti masuk ya. Dan mereka nggak ada masalah kaitannya dengan ini ya, di dalamnya ya. Nggak ada. Kalau untuk gambar, mereka pada suka. Maksud saya, ya semuanya, Mas. Ini kan baru lampiran 1 tok ya? Ya. Semuanya lah, sampai berapa lembar itu total? 10, berapa sih ya? Saya lupa, Pak. Untuk totalnya saya lupa lembarnya berapa. Dimasukkan, Mas. Karena kan hanya 1 saja ini. 1. Oh iya. Kan kurang valid ya, ditambahi lagi. Untuk yang lain nggak masalah. Oke. Saya kira cukup, Mas. Tinggal nanti direvisi sesuai masukan dari kami. Jadi, Pak Dr. Musoleh, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah 1,5. Ya, Pak Andi Irwan Benardi ini. Memang tadi terutama untuk komiknya itu beberapa gambar memang perlu didramatisir lagi begitu ya, supaya lebih jelas mana itu tsunami, mana itu riak gelombang, mana itu longsor, mana itu banjir. Jadi mungkin perlu ditambahkan, terutama kaitannya dengan simbol ya, itu gempa atau tsunami. Nah, itu perlu dibedakan kaitannya dengan tadi beberapa masukan. Saya rasa ini sangat membantu. Selanjutnya saya persilakan Mas Suaibul ya untuk bisa menuju ke sebentar. Nggak bisa Dian ya. Untuk keluar dulu sebentar, Mas ya. Selama beberapa menit nanti saya WA lagi untuk masuk karena saya, Pak Andi, Bu Erni akan bermusyawarah untuk nasib saudara.
Ya, silakan Mas Sohaibul bisa keluar. Pak Soleh, saya mau nambah sebentar. Oh, Pak Soleh, Pak Soleh. Saya mau menambahkan sedikit. Silahkan ini Saudara Sohaibul, apa yang dikatakan Pak Andi, dia mensitasi karya dosen geografi, jangan yang kemana-mana. Dan itu harus loh, wajib loh itu. Oke. Ya. Itu dia itu jangan ambil punya orang lain. Dosen terutama pembimbingnya ini harus ada juga penguji dan dosen-dosen yang lain itu ada ketentuan minimal berapa Mas Andi 11 ya. Oke. Itu harus dipenuhi juga itu. Nanti nih Pak Soleh. Mohon maaf kena Silakan Mas Sohaibul nanti keluar dulu ya. Tadi masukan dari Bu Eni sangat bagus sekali, sangat penting. Saya lupa itu untuk silakan keluar dulu. Saya akan rembukan dengan Pak Andi dan Bu Eni untuk membicarakan nasib saudara. Maksudnya keluar dari Zoom, bukan keluar dari kamarmu ya. Oh. Iya, kamu keluar dari Zoom dulu, bukan keluar dari kamarmu. Ya nanti saya panggil di WA. Baik Bu Eni dan Pak Andi, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan dari Mas Sohaibul. Monggo untuk selanjutnya saya ya semampu itulah, hanya sebatas itu untuk keputusan akhir ya. Monggo Bu Eni sama Pak Andi pripun ngoten nggih. Silakan Pak Andi atau Bu Eni. Bu Eni dulu atau Bu Prof. Nampaknya Bu Eni masih sibuk rapat ini. Atau Pak Andi dulu, mau telepon apa? Kalau Pak Andi gimana Pak Andi? Kalau saya melihat memang idenya luar biasa Pak, dan dia berani sesuatu hal yang kecil tapi luar biasa. Kebetulan di Tunagrahita untuk media pembelajaran geografi di jurusan geografi itu Mas Sohaibul Huda yang pertama Pak Soleh. Okay. Karena saya kan kebetulan juga membuat media-media tuna yang lain lah. Tunagrahita ini yang baru dikerjakan oleh Pak Mas Sohaibul Huda, dan saya apresiasi, saya cek, saya uji, ya dia melakukan kegiatan itu memang benar real dan Turnitinnya juga bagus Pak. Jadi kalau saya layak untuk diluluskan. Iya. Untuk tapi nilai ya catatan revisi tadi. Nggih. Matur nuwun Pak Andi. Bu Erni pripun Bu Erni? Bu Erni kalau beliau masih rapat pripun nggih? Mungkin nanti dengar saja. Suara saya? Nggih, monggo Bu. Dengar suara saya? Dengar Bu. Begini Pak Soleh. Kalau idenya oke, bagus, ya. Cuma di penulisannya itu di latar belakangnya langsung saja ke pembelajaran, begitu. Paham ya maksud saya? Yang tadi sudah saya berikan pada dia itu loh. Itu saja, jadi tidak kemana-mana begitu, bahwa memang kan kita sudah langsung menuju ke satuan pendidikan. Gitu. Kalau saya kok seperti itu saja. Lalu saja yang biasa saja, bukan kualitatif. Kalau kualitatif itu kan beda meneh toh Pak Soleh itu. Kalau saya proses pembuatannya ya sudah pembuatan media, bahwa di sini adalah pembuatan media. Kan seperti itu aja. Saya sih mengapresiasi hasilnya dia, cuma di penulisannya sini ya pembuatan media ini, lalu untuk intinya kan seperti itu saja kan, tapi bagus gitu. Oke, saya terima saja, perbaiki di redaksionalnya saja. Ya, memang bagus. Ini suatu hal terobosan yang luar biasa dulu Bu anak-anak itu. Iya. Matur nuwun Bu. Kalau saya bagus, enggak apa-apa lah. Kita kan memberi masukan, nilainya juga bagus lah. Nggih. Berarti ini intinya apa-apa Pak, ya, Bu? Nanti kita arahkan untuk dihakikan. Nggih. Terima. Nggih, matur nuwun Bu. Dukung, diterima. Ini berarti mahasiswa bisa masuk lagi nggih? Bisa. Bentar. Ini sudah saya undang untuk masuk lagi, nampaknya masih proses bergabung. Memang Bu,
maunya itu anak-anak itu selalu yang umum, yang peristiwa yang besar-besar itu loh yang selalu diangkat. Jadi nggak mau langsung menusuk ke persoalan itu. Ini masih tadi sudah merespon ya begitu, tapi kok belum. Nah ini sudah mulai bergabung. Mas Suhaibul sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu baiklah Bapak Ibu. Yang pertama kepada Ibu Profesor Dr. Eni Suharini MSI, kemudian yang kedua kepada Bapak Andi Irwan Binardi SPD MPD dan Saudara Suhaibul Huda. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan paparan hasil penelitian Saudara Suhaibul Huda, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, ada saran-saran. Untuk selanjutnya tadi juga sudah dilaksanakan diskusi di antara para penguji, dan untuk hasilnya yang pertama bahwa saudara diberi kesempatan untuk melakukan revisi, ya, tetapi saudara dinyatakan lulus, ya, dengan revisi sesuai dengan saran-saran dari Ibu Profesor Dr. Eni Suharini dan Bapak Andi Irwan Binardi. Begitu ya. Jadi setelah ini saudara punya waktu beberapa bulan untuk ya merevisi, memperbaiki, nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Soleh. Begitu ya. Mungkin akan ada yang akan disampaikan oleh Mas Suhaibul Huda. Saya persilakan beberapa menit. Silakan Mas Suhaibul sebagai penutup. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji beserta dosen pembimbing yang telah memberikan banyak sekali masukan, terutama pada Pak Soleh yang sabar sekali dalam membimbing saya. Terima kasih Pak. Ya. Dan untuk Pak Andi beserta Bu Erni juga terima kasih atas menyempatkan waktunya, dan juga reviewnya tadi ada beberapa yang banyak sekali yang menurut saya yang harus direvisi. Terima kasih, itu merupakan hal yang bagus bagi saya karena biar lebih sempurna lagi penelitiannya. Ya, itu aja yang saya sampaikan, Pak. Oke. Terima kasih Mas Suhaibul Huda. Sekali lagi secara pribadi saya mengucapkan selamat, jangan patah semangat ya. Karena ini baru awal ya. Setelah ini saudara mungkin bisa menentukan untuk melanjutkan kuliah lagi atau melanjutkan ke S2, sama ya berarti ya, melanjutkan kuliah lagi dengan S2 ya, bisa di Pendidikan Geografi UNES untuk langkah berikutnya. Semangat. Atau pokoknya intinya adalah ini awal ya, bukan akhir. Mudah-mudahan ke depan saudara lebih lancar lagi. Mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para penguji dan saudara mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Mas Suhaibul, bagus kok. Cuma nanti di redaksinya aja di. Iya, Pak. Semangat, cepat lulus ya. Ya. Nanti dihakikan. Ya, Bu, terima kasih. Pak Soleh, saya mohon izin ya, Mas Andi. Nggih, monggo Bu, matur nuwun Bu. Amin. Nggih. Oke, sudah Mas ya. Untuk saya boleh keluar Zoom, Pak? Ya, silakan. Ya. Nanti untuk komunikasi berikutnya bisa lewat WA seperti biasa ya. Silakan. Ya. Silakan untuk keluar. Terima kasih ya, Pak. Ya.